Jadi kalau ada yang mengatakan vaksinasi adalah game changer dari permasalahan publik, itu saya setuju sekali. Pada saat kita sudah mulai memiliki titik terang, saya lapor ke Pak Erik bahwa ini yang sudah kita lakukan dan kami butuh arahan, kami butuh pemerintah untuk membantu. Sehingga Pak Erik waktu melakukan langkah cepat, beliau lapor ke Presiden, kami dipanggil, dan pada saat itulah Pak Presiden menanyakan kepada saya apa yang dibutuhkan untuk bisa mempercepat vaksinasi bisa dilakukan di Indonesia. 2020 awal pandemi terjadi ya, dimulai dari Cina kan. Di Indonesia kasus pertama kita temukan tanggal 2 Maret. Dan setelah itu kan jadi panik kan ya. Karena memang belum ada formulasi yang pasti ya tentang bagaimana kita mengobati orang-orang yang sakit. Mau tak mau harus ada suatu strategi baru, inisiatif baru untuk memastikan bahwa virus ini bisa kita kendalikan. Dan jawabannya itu adalah vaksinasi. Jadi kalau ada yang mengatakan vaksinasi adalah game changer dari permasalahan publik, itu saya setuju sekali. Dan kita adalah satu-satunya perusahaan vaksin yang ada di Indonesia dan kita adalah BUMN. Kita melakukan berbagai macam komunikasi ya dengan semua pengembang-pengembang yang kita sudah tahu. Karena memang pada saat itu juga belum ada vaksinnya gitu. Semua masih melakukan tahap uji klinis ya. Tahap uji klinis 1, 2, dan 3. Nah, akhirnya kita ketemu dengan beberapa nama yang mereka sudah di ujung ya. Sudah di ujung uji klinis ya, seperti Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinovac, dan AstraZeneca. Kita lakukan komunikasi dengan mereka dan memang yang mengerucut yang menurut kita sangat potensial untuk kita lakukan dengan cepat adalah yang Sinovac. Pfizer, Moderna bukannya nggak mau, tapi mereka mengatakan bahwa kapasiti mereka itu sudah diambil sepenuhnya oleh pemerintah Amerika, karena memang mereka adalah perusahaan Amerika. Indonesia negaranya sangat besar ya, populasi kita 270 juta. Kalau kita hitung-hitung saat itu untuk bisa membentuk herd immunity di Indonesia, kita harus memberikan vaksin lebih kurang untuk 170 juta orang. Dan vaksinnya adalah 2 dosis. At least kita harus menyediakan 340 juta dosis. Dan itu adalah angka yang sangat besar pada saat itu. Kita juga menyadari bahwa Sinovac ini mereka tidak memiliki kapasitas yang besar. Tapi mereka sudah memiliki vaksin yang prospektif ya untuk bisa mengatasi pandemi. Inilah yang kita lakukan diskusi dengan mereka, kita dapat kesepakatan. Tapi saya juga tahu dari beberapa diplomasi yang kita lakukan, kita tahu bahwa sebenarnya pengatasan pandemi itu harus negara di depan. Kita tidak bisa melakukan hanya bersifat B2B, karena memang masing-masing perusahaan itu mereka juga sangat dikontrol oleh pemerintah setempat. Pada saat kita sudah mulai memiliki titik terang, saya lapor ke Pak Erik bahwa ini yang sudah kita lakukan dan kami butuh arahan, kami butuh pemerintah untuk membantu. Sehingga Pak Erik waktu melakukan langkah cepat, beliau lapor ke Presiden, kami dipanggil, dan pada saat itulah Pak Presiden menanyakan kepada saya apa yang dibutuhkan untuk bisa mempercepat vaksinasi bisa dilakukan di Indonesia. Mau tak mau memang dilakukan vaksin diplomasi dan ini harus dididik oleh negara. Kalau hanya kami pasti akan sangat terbatas yang kita dapat dan juga prosesnya mungkin akan rumit. Tidak mungkin akan cepat. Tapi kalau ada pemerintah di depan itu adalah kebijakan yang menurut saya sangat tepat pada saat itu karena beberapa negara juga melakukannya. Itulah yang kita lakukan sehingga Presiden ya membentuk ada yang namanya badan khusus ya untuk pelaksanaan vaksinasi KPCPN itu, tapi juga diplomasi itu ada beberapa kementerian yang sangat membantu kita. Saya selalu punya prinsip ya dalam hidup saya, kita harus bisa memberikan yang terbaik dari yang ada di diri kita. Jadi di samping kita meyakinkan teman-teman ya di Bio Farma bahwa ini saatnya gitu maju ke depan untuk mengemban amanah yang sangat luar biasa ini kepercayaan yang luar biasa. Tapi paralel kita juga melakukan berbagai macam komunikasi dengan semua stakeholder yang akan membantu permasalahan ini. Ini bukan masalah glorinya Bio Farma, ini bukan masalah kejayaan Bio Farma saja. Tapi ini adalah masalah Indonesia dan ini adalah masalah dunia. Dibutuhkan kolaborasi yang luar biasa
Dan alhamdulillahnya semua orang memiliki pemahaman yang sama. Kita tidak bisa sendirian. Dan semua orang harus bahu-membahu, semua stakeholder, pemangku kepentingan harus menyadari posisinya dan bagaimana kita berkontribusi secara maksimal di bidang masing-masing. Nah, kami sebagai perusahaan vaksin, tentunya domain terpenting kita adalah bagaimana kita bisa mendapatkan suplai vaksin secepatnya, memproduksi secepatnya, dan mendistribusikannya secepatnya. Dan kami melakukan itu sama-sama dengan pemerintah dan juga dengan stakeholder yang lainnya. Produksi kita itu kita lakukan 24 jam tidak berhenti. Banyak juga teman-teman kami yang kena, kita isolasi, kita care mereka, kita rawat mereka, sembuh mereka bekerja lagi, kita cari tenaga tambahan, tapi semuanya memiliki suatu prinsip yang sama, bagaimana Bio Farma bisa membantu pemerintah untuk keluar dari masalah pandemik ini. Jadi pada saat kita mulai melakukan kerjasama dengan Sinovac, saya berpikir itu adalah strategi jangka pendek lah ya. Karena memang kita harus menghadirkan vaksin. Tapi menengah ke panjangnya kita nggak boleh lagi menggantungkan kepada produk luar. Paralel dengan itu pun sama pemerintah memiliki kebijakan yang sama ya. Inisiatif dari pemerintah yang kita kenal dengan vaksin merah putih, bagaimana kita bisa melakukan pengembangan vaksin itu di dalam negeri. Oleh sebab itulah, paralel dengan kami melakukan dengan Eijkman untuk melakukan pengembangan, kita juga melakukan kerjasama dengan Baylor College of Medicine karena mereka memang salah satu lembaga riset biotech terkemuka di dunia ya. Kita mendapatkan seed vaksinnya ya, itu yang kita kembangkan menjadi vaksin Indovac. Kita melakukan proses vaksin itu dari nol. Mulai dari seed vaksinnya kita dapat master seednya, kita kembangkan menjadi working seed, kemudian kita bikin uji klinis 1, uji klinis 2, dan uji klinis 3. Vaksin Indovac yang kita kembangkan sendiri bersama dengan Baylor ini secara quality, safety-nya sangat bagus, efekasinya juga sangat bagus, quality-nya sangat bagus, dan ada satu persyaratan lagi yang membedakan kami dengan vaksin lainnya. Kita menyadari Indonesia adalah negara besar dan isu halal itu menjadi isu yang sangat kritikal. Jadi pada saat kita mendapatkan izin ya, emergency use authorization dari Badan POM itu sudah memiliki semua standar untuk vaksin yang baik bisa diberikan masyarakat, ditambah satu indikasi lagi yaitu halal yang diberikan oleh MUI. Di Indonesia sendiri, kita sudah menyiapkan bahan baku itu 20 juta dosis. 5 juta dosis sudah kita distribusikan ya, akhir Desember tahun 2022 kemarin sudah kita kirimkan ke beberapa titik yang menjadi targetnya Kementerian Kesehatan. Sementara dari sisi kapasitas sendiri kami sudah menyiapkan hampir 100 juta dosis. Kalau seandainya ada kebutuhan tambahan, tidak hanya untuk Indonesia dan juga untuk dunia. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa membuktikan bahwa vaksin Indovac ini tidak hanya bisa dilakukan di Indonesia, dipakai di Indonesia, tapi juga kita bisa berikan untuk bagian dari global supply, donasi ke negara-negara luarnya. Kita ada sebenarnya beberapa negara target ya, seperti Nigeria, ini sudah kita lakukan pembicaraan. Beberapa negara Afrika juga, Zimbabwe, yang lain juga kita lakukan pembicaraan. Pandemik itu memberikan pelajaran yang sangat luar biasa sama kita. Tidak ada satupun ekosistem yang bisa berjalan sendiri-sendiri. Itu harus merupakan suatu rangkaian integrasi yang bisa kita lakukan untuk bisa membuat layanan itu bisa ke-deliver dengan baik. Ultimate goal kita, memang kita akan tidak hanya sekedar menjadi holding BUMN farmasi. Ini adalah milestone awal, tapi ultimate goal-nya adalah kita membentuk yang namanya holding healthcare BUMN Indonesia. Pada saat ini sebuah reintegrasi, terbentuknya holding healthcare Indonesia, ya, inilah menurut saya suatu hal yang sangat-sangat kita inginkan, karena kita juga nggak tahu ya kapan lagi pandemi itu akan terjadi. Tapi pada saat itu terjadi, ekosistem ini lebih tertata, ekosistem ini lebih terintegrasi, sehingga semua inisiatif yang akan kita lakukan juga akan memberikan impact yang jauh lebih besar daripada yang kita miliki sekarang. Tentunya tidak hanya sekedar untuk menjadi jago kandang. Ya. Kompetensi yang kita miliki itu memiliki kompetensi yang sangat dibutuhkan oleh dunia. Jadi sasaran kami satu ya, ketahanan kesehatan nasional Indonesia
itu harus kita support ya seoptimal mungkin. Tapi kita juga memiliki opportunity untuk menjadi pemain global ya. Jadi dengan adanya integrasi healthcare ini, kami ingin go global dengan scaling up yang juga cukup signifikan. Kalau sekarang kita nomor 5 di dunia untuk sisi kapasitas, saya ingin nanti kita akan menjadi 3 besar. Kalau selama ini kita hanya memberikan produk-produk yang sifatnya basic product, kami juga nanti ingin memiliki produk-produk yang bisa bersaing dengan produk-produk dari perusahaan besar lainnya. Intinya apa? Kita harus membangun growth story Bio Farma yang baru. Histori Bio Farma sebagai perusahaan life science sudah diakui dunia. Tapi kita harus membangun story yang baru untuk membuat Bio Farma dan tentunya Indonesia dipandang sebagai negara penguasaan teknologi bioteknologinya sangat tinggi Indonesia.